Oh, keren. Teman-teman di sini siapa yang sudah nerima bukunya? Sudah dibaca belum? Buku Berani Gagalnya. Iya. HP-nya Bu Neneng loncat-loncat sendiri katanya. Belum nyampe, Bun. Iya, Pak Salio. Mau kemana? Naik apa? Pak Salio, saya lihatkan dulu ya, Pak. Nyampe mana? Punya Pak Oh, iya, iya, Salio. iya, iya. Ya, salam untuk papi, mami. Ya, ke papi sama, Didi sama Mimi ya. Oh, papi Mimi. Oh, oh iya, iya. Ya, bisa Ini hati-hati ya nih. punya Pak Salio sudah di Sukoharjo sejak tanggal 2. Sekarang tanggal sejak kemarin berarti. Ini punya Pak Wayan, pembeli tidak di tempat, tidak dapat dihubungi. Ya, karena memang dialamatkan di kampus ya. Oke, 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 oke. Saya kirimkan ininya aja. Ada. hmm, Oh, kalau Sabtu Minggu tutup mungkin ya, Pak Wayan ya. Pak Wayan di sini nggak ya? Oke. Eh, eh, oke, nggak ada. Telat masuk nih, baru nyampe rumah dari habis prospek. Oh iya, enggak apa-apa. Belum ini kok. Belum mulai, Pak Pak Nyoman. Punya Pak Salius di Sukoharjo sejak tanggal 2 Pak. Sejak kemarin berarti. Ya, ditunggu ya, Pak ya. Aku juga belum pun di punyanya Bu Munaya sama Bu Sari di tempat penyortiran. Kemarin saya lihat di Jakarta Utara. Tempat penyortiran Jakarta Utara. Ditunggu ya, Bu. Paling besok. Eh, besok kantornya tutup ya. Mungkin kalau sudah nyampe berkabar ya. Jadi saya tahu teman-teman sudah menerima. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, teman-teman ya. Malam hari ini kita bicara tentang luka batin keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lakukan nafas syukur dan cinta. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin mute all teman-teman supaya kita fokus dulu sebentar. Kita lakukan doa bersama. Allah, Alhamdulillah.
Rabbil alamin. Oh, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman rasakan dua hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, ya Allah, terima kasih. Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin.
Allah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Malam hari ini masih diberikan nafas yang baik tanpa alat bantu. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ibu kami sebagai perantara untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintai. Membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah kami hambamu yang semakin hari semakin baik, semakin hari. Dan bertambah baik hingga saatnya kami kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, silahkan dibuka matanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar saya jelas nggak sih? Lampunya belum ini, lampunya agak berarti kurang maju nih. Oke. Baik teman-teman, kalau mendengar kata luka batin keuangan itu apa sih yang terlintas dalam diri teman-teman? Kira-kira, Mbak, kita sharingkan. Boleh dibuka mikrofonnya, boleh diketik mendengar kata luka batin keuangan, luka batin uang. Apa yang teman-teman rasakan? Apa yang teman-teman pikirkan tentang hal ini? Coba berikan pendapatnya. Silahkan, Selamat saya tunggu. malam. Selamat Ya, malam. malam Pak. Iya, Ya, kalau aku mah sakit hati pun. Pemunayah lah itu berarti memang ada luka batin ya. Nanti kita lihat luka batin keuangannya di mana ya Pemunayah. Silahkan Pak. saya pernah alami Bunda 2016 nih. Hmm. Saya punya usaha saat itu berusaha pinjam bank.
lumayan sih 50 juta. Ya, kurun waktu 2 sampai 3 bulan apa namanya kejadian. Produk yang kami hasilkan apa namanya rusak, katakan rusak itulah, katakan kecelakaan saat itu Ya. kan. Nah pada saat itu terbebani karena awal-awalnya belum pernah berutang sih, Hmm. berutang pada pertama kali jadinya. Ter- karena apa namanya usaha jatuh, sedangkan uang di bank apa namanya utang di bank tuh harus dibayarkan kan. Ya. Tuh, jadi sempat nunggak. Hmm. Sedangkan yang jadi jaminan itu adalah sertifikat pekarangan rumah. Oh ya. Nah, pekarangan rumah hanya satu-satunya itu yang punya aset gitu lah. Jadi kepikiran banget gitu. Seandainya ini tidak bisa dilunasi atau ditangani, disita kayak gitu. Oh ya. Jadi kepikiran, nah karena kepikiran sempat drop banget gitu, betul-betul drop, betul-betul gimana ya kacau balau lah, Ya. gimana caranya solusi cari solusi kemana gitu. Hmm. Nah tetapi terlewati sih gitu. Sampai saat ini bisa berjalan. Jadi eh, pekarangan rumah tidak disita kan gitu. Ya. Nah, itu sampai apa namanya agak lama sih, agak lama itu 2016. 2019 kejadian lagi hal yang sama gitu. Yes. Tapi karena apa namanya eh, harus dilewati gitu, dilewati ya terlewatkan kayak gitu. Nah, kan tetapi saat ini utang itu terus membengkak gitu karena ada toleran-toleran kan. Utang bank kan tidak bisa apa namanya diabaikan, selalu diupdate gitu kan. Nah, walaupun saat ini gitulah, saat ini bagaimana berusaha supaya ya yang namanya utang harus dilunasi kan, tapi Betul. kenyataannya penghasilan belum cukup kan gitu. Hmm. Walaupun ada penghasilan tapi ada yang diprioritaskan gitu. Betul. Ya, Pak. Itu terbebani juga, tapi bersyukur eh, saya ketemu Bunda Mami itu bagaimana berusaha membahagiakan dari dalam. Ya, saya udah merasakan sekali saat ini, Bunda. Jadi di pikiran tidak terbebani lagi kan. Ya. Nah, itulah apa namanya pengalaman kami, Bunda. Eh, Memang di saat jatuh beban utang itu luar biasa sekali, kacau balau gitu ya pikiran. Gimana sih tidak terbayangkan gitulah. Iya, betul, Itu Pak. sih pengalaman luka-luka apa namanya luka perasaan jadinya Hmm. gitu. Iya. Bukan berarti Ya, itu ya. keuangan ya. Iya, oke, oke. Jadi sebenarnya perlu kita pahami ya, Tuhan itu menciptakan uang itu supaya kita bahagia. Tetapi ternyata kok malah uang itu menjadikan kita banyak persoalan. Nah, ini kan lucu. Seharusnya kan nggak begitu konsepnya. Berarti apa nih yang salah? Nah, ini luka batin keuangan ini eh, dari guru saya ya, beliau bilang katanya belajar dari Ken Honda. Beliau kalau tahu teman-teman tahu ya Ken Honda yang beliau tuh master disebut sebagai Zen, Zen money, Zen money. Kalau yang namanya Zen di Jepang itu berarti dia sudah masternya kelas keuangan. Dulunya Ken Honda itu juga
bukan orang kaya, justru memang dari keluarga miskin, ya, kayak gitu. Kemudian beliau banyak belajar. Nah, ternyata uang itu sebenarnya ada pada emosi. Jadi kita tahu ya ada IQ, EQ, SQ ya. Kita nggak ngomongin itu. Kebanyakan kalau masalah keuangan itu orang akan berbicara tentang IQ. IQ itu adalah kecerdasan ya. Kecerdasan bagaimana caranya supaya misalkan jadi penjual nih, supaya jualannya laku keras. Nah, kan pakai cara. Nah, itu. Bagaimana caranya supaya apalagi ya customer bisa repeat order itu kan pakai cara. Ya nggak salah, tidak salah pakai cara. Tips, misalkan tips apa ya? Tips supaya penjualan lebih laris. Nah, misalkan tips supaya bisa laku keras, misalkan nih. Jadi ketika kita jadi penjual tuh pakai cara ya, pakai otak. Tetapi malam hari ini kita tidak bicara tentang IQ ini. Kita tidak bicara tentang otak, bagaimana caranya, tetapi kita akan lebih banyak berbicara mengenai emosi yang ada di dalamnya. Nah, berbicara mengenai emosi ini, ya, saya jadi ingat nih cerita guru saya tentang temennya yang punya ide untuk membuat aplikasi donatur. Ya, contohnya yang akhir-akhir ini terjadi ya teman-teman, kasusnya Pak Agus yang disiram air panas, yang disiram air keras maksud saya, maaf, air keras oleh karyawannya atau bawahannya ya, Aji waktu itu. Saya sih nggak terlalu mengikuti ya teman-teman ya. Tapi secara garis besarnya mungkin teman-teman lebih tahu ya. Kalau saya nggak mengikuti cuma tahu sekilas secara garis besarnya. Jadi namanya Pak Agus nih. Pak Agus disiram air keras negur negur bawahannya. Ya beliau kerja di sebuah kafe. Negur bawahannya itu masih baru. Nah bawahannya itu sakit hati. Kemudian bawahannya itu menyiram air keras ke matanya Pak Agus. Ya seperti itu. Kurang lebih seperti itulah teman-teman. Nah, terus kemudian atas bantuan Teknovi sama siapa yang bawa acara suami Denny Sumargo ya, sama Denny Sumargo itu dibukalah buku donasi. Akhirnya banyak orang yang menyumbang. Nah, pertanyaan saya sekarang teman-teman, kira-kira apa sih yang membuat orang mau berdonasi ke Pak Agus? Karena kan mereka nggak kenal. Apa coba teman-teman? IQ atau EQ? Apa yang menyebabkan orang-orang yang yang mereka nggak kenal Pak Agus, tetapi mau menyumbang, mau memberi donatur? Kira-kira apa teman-teman? EQ Yanti, EQ, iya Pak Wayan. Jadi berdasarkan emosi, emosi. Heeh. heeh, betul. Jadi berdasarkan mungkin melihatnya, oh kasihan ya, gitu. Oh kasihan, kasihan ya. Oh, apa namanya disiram air keras jadi emosi intinya teman-teman emosi inilah yang menjadi pengikat nah karena adanya unsur emosi terlibatlah rasa kepercayaan ya ada emosi nah sekarang teman-teman kalau beli sesuatu itu ya memang sih biasanya kita butuh ya selain itu ada unsur apa lagi nih teman-teman kalau saya terus terang ya
Saya tuh kadang nggak terlalu butuh barangnya, tapi kalau dilayani dengan baik, sopan, ramah gitu, saya nggak butuh aja bisa beli. Berarti kan ada unsur emosi. Unsur emosi inilah yang menjadi pengikat, teman-teman. Nah, sekarang yang saya tanyakan, luka batin itu unsurnya ada di IQ atau EQ? Luka batin. EQ Yanti. EQ lagi, iya betul Pak Opa ya. EQ atau emosi, ya teman. Luka batin nih sakit hati. Nah, kita dan uang itu adalah sama, tercipta dari yang sama, yaitu energi. Kita sama-sama energi. Kita tercipta terbuat dari bahan yang sama, yaitu sama-sama energi. Kita itu sebenarnya punya ikatan emosi dengan uang. Ketika kita dalam kondisi, misalkan nih, saya marah-marah gitu. Kira-kira teman-teman mau nggak bertamu ke saya? Wah, kalau ada orang datang, saya marah-marahi gitu. Nah, ini di dalam nih ada luka batin. Nah, uang pun juga begitu. Ketika kita punya luka batin sama uang di masa lalu, mungkin di masa kecil, uang pun juga ogah-ogahan itu datang ke kita. Ya, seperti itulah kurang lebihnya ya, teman-teman ya. Nah, IQ itu letaknya ada di luar, ya, ada di luar. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu, misalkan bagaimana caranya supaya penjualannya laris, bagaimana caranya, pokoknya pakai cara-cara lah istilahnya kayak gitu. Nggak salah, tetap benar. Kita juga tetap butuh cara, ya. Tetapi unsur terpenting di sini adalah apa yang mendasari atau emosi yang ada di dalamnya. Nah, emosi ini ada di bagian dalam, sedangkan IQ ini ada di bagian luar, teman-teman. Kalau di bagian dalam kita belajar kesadaran, kita belajar ilmu spiritual, maka teman-teman ya, 100 responsibility artinya teman-teman 100% bertanggung jawab. Apa yang ada di luar diri kita itu adalah apa yang terjadi di dalam diri kita, ya, atau unsur emosi. Nah, saya itu pernah dengar cerita guru saya ya, beliau cerita ada temennya itu punya hutang miliaran, terus kemudian punya usul ke guru saya, bilang gini, eh, ayo bikin kayak semacam website gitu ya, website ini tentang donasi. Jadi orang-orang, kita minta orang-orang kaya untuk berdonasi membayarkan hutang. Jadi orang-orang yang punya hutang itu dikumpulkan jadi satu gitu. Kemudian eh, itu diajukan ke perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang kaya. Biar orang-orang kaya itu mau menyumbang uangnya. Nah, ini kan yang disebut dengan mental miskin ya, teman-teman ya. Insya Allah ini kita bahas nanti di hari Rabu di kelas keberuntungan ya, kelas keberuntungan. Nah, itu. Nah, tetapi kalau kalau nih tiba-tiba teman-teman minta orang kaya untuk bayar hutang meskipun dia banyak uang, kira-kira mau nggak sih? Sedangkan mereka tuh nggak kenal sama teman-teman. Kira-kira mereka mau nggak? Boleh jawab, Bu. Boleh, Pak. Silahkan. Buat jawaban cuma mau atau tidak itu aja. Jadi mau dan tidak itu menurut saya tergantung pada tata cara apa penyampaian masalah, Bu. Masalah utang yang harus dibayar itu karena di dalam Al-Quran kan disebut yang apa membayarkan utang orang lain itu baik. Jadi artinya Allah itu memberi bekal pada otak manusia untuk mau menyumbangkan itu. Jadi tergantung tadi caranya meminta. Jadi misalnya dengan promosi yang mengatakan ini dan itu dan ini dan itu sehingga emosinya tertarik untuk menyumbang gitu, Bu. Ya, oke. Ya itu. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak Daryono. Eh, tetapi, oke itu baik ya, teman-teman ya.
Tetapi kebanyakan orang kalau nggak ada ikatan emosi apapun, gitu ya tergantung emosinya ya tadi ya Pak. Dia nggak akan mau gitu loh. Ya, ngapain yang hutang kamu kok saya yang disuruh bayar? Bisa kayak gitu ya. Kalau nggak ada ikatan emosi. Jadi emosi itu adalah lem. Jadi di sini ya saya ingin menyampaikan intinya adalah emosi itu adalah lem. Emosi itu adalah pengikat ya. Emosi itu adalah pengikat. Kalau teman-teman misalkan nih dapat WA nih japri tiba-tiba dapat promosi misalkan mau promosi berapa persen 50%, ada orang japri nih jual sandal 50%, nah diskon 50%. Tapi kalau kita nggak butuh dan nggak ada ikatan emosinya ya nggak akan dapet. Intinya di sini yang ingin sampaikan adalah ikatan emosi itu adalah lem ya. Lemnya rezeki kita sama orang lain itu adalah adanya ikatan emosi itu ya. Oke, bisa diterima sampai di sini. Emosi adalah ikatannya, adalah lemnya kita. Kadang ya itu loh, saya nggak butuh barang A, barang B, tapi kok melihatnya kasihan ya, berarti ada ikatan emosi ya, dipahami ya Hmm. teman-teman ya, emosi atau Pertanyaan tuh, lemnya. Iya Pak, ikatan emosi itu kalau tidak dibangkitkan kan tidak bisa tuh. lah Tidak iya bisa betul, muncul demikian. Jadi betul, pertama kali tergantung situasinya ada orang yang mampu membangkitkan ikatan emosi itu apa tidak kan? Karena pada dasarnya di setiap manusia itu sudah diinstal suatu perintah dari Allah yaitu bahwa me, apa, berhutang itu lebih baik orang ya orang lain lebih baik kalau ikut menyumbang membereskan utang itu. Nah, itu kan emosi itu sudah dimasukkan kepada, sudah diinstal pada otak manusia oleh Allah. Jadi tinggal cara membangkitkan ada nggak yang mampu gitu kan. Kalau ada yang mampu pasti berbondong-bondong, Bu. Kalau tidak ada ya lewat begitu saja menurut saya, Bu. iya Pak, betul sekali. Tapi kalau sekarang cuma minta gitu tanpa tahu, tanpa dibangkitkan itu kan nggak ada ikatan apapun. Jadi kayak tadi misalkan japri-japri, cuma ayo beli sandal misalnya gitu nggak ada ikatan emosi kan. Nah makanya kan di sini yang penting sekali dibersihkan adalah emosinya, ya. Jadi luka batinnya atau emosinya. Itu. Terima kasih Pak Daryono. Betul, Pak. Ya. Jadi yang dibangkitkan adalah emosinya. Sebenarnya rezeki itu perkaranya ada di emosinya. Itu 80%, ya, tapi tidak menentukan. Artinya apa? Secara teknis kayak bagaimana cara penjualannya, senyumnya dan sebagainya itu tetap berpengaruh, teman-teman. Ya, cuman kita nggak ngomongin tentang tata caranya. Malam hari ini kita masuk ke dalam, lebih banyak ke dalamnya, lebih banyak bicara tentang emosinya. Karena itu supaya ya luka batin terhadap uang bersih, maka emosi pun jadi lebih baik gitu. Kalau kita ada luka batin, otomatis untuk senyum itu pun juga jadi tidak mudah gitu. Nah, oke, makasih Pak Daryono. Bagaimana Anda memandang uang, maka itulah nilai Anda. Ya, maksudnya gini, teman-teman punya goal berpenghasilan 100 juta rupiah per bulan. Nah, kalau sudah berpenghasilan, teman-teman beli benda nih, benda apa? Misalkan mobil kurang ya, apa ya, motor ninja, nah supaya bahagia. Nah, di sini jadikanlah uang itu sebagai perantara atau alat bukan tujuan. Jika Anda menggunakan uang sebagai sumber kebahagiaan, maka tidak akan ketemu ujungnya. Jadi contohnya gini, saya kalau berpenghasilan 100 juta, saya akan bahagia.
Ternyata begitu ketemu penghasilan 100 juta, kalau saya penghasilan 500 juta, saya bahagia. Sudah 500 juta, ya kalau saya berpenghasilan 1 M, saya bahagia. Sudah 1 M, kalau saya berpenghasilan 2 M, saya bahagia. Kalau saya berpenghasilan 3 M, dan seterusnya. Jadi, uang jangan dijadikan sumber kebahagiaan, karena tidak akan ketemu ujungnya. Nah, dari sebuah goal, ya teman-teman pengen berpenghasilan 100 juta atau 1 miliar, apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah untuk menjadi bahagia. Benda ini hanyalah alat atau perantara untuk menjadi bahagia. Jika kita menggunakan uang sebagai sumber kebahagiaan, maka tidak akan ketemu ujungnya. Maka bahagiakan dulu dirinya, ya. Maka bahagiakan dulu dirinya. Maka benda yang pertama bahagiakan dulu dirinya, benda yang diinginkan pun akan mudah terwujud. Karena ketika kita bahagia, emosinya emosinya adalah emosi positif. Seperti yang tadi, uang adalah emosi. Yang muncul ketika kita bahagia adalah emosi positif. Nah, emosi positif inilah yang akan mengundang uang datang. Ya, kita lebih mudah untuk mengikat emosi orang lain jika kita bahagia. Ya, kita bisa mudah membuat pemicu orang lain. Walaupun cuma dengan senyum ya, tapi kan senyumnya orang tulus dengan orang tidak tulus itu kan bisa dirasakan berbeda. Ya, rezeki itu adalah aliran energi. Jika alirannya seret, maka sudah dipastikan ada yang tersumbat dalam aliran energi tersebut. Ada yang ngeblok, ada yang salah. Kenapa ada yang salah? Kok bisa ada yang salah? Karena salah memberikan persepsi. Bagaimana merubah persepsi? Rubah diri Anda yang ada di dalam. Ketika di dalam dibereskan, maka yang luar juga ikut beres. Ada persoalan yang menghambat, ya, karena ada luka batin yang di dalam. Salah menilai tentang uang. Ya, contohnya, uang itu bikin orang jadi sombong. Karena uang, kawan menjadi lawan. Misalkan nih, ini ada persepsi-persepsi yang tidak benar mengenai uang. Ketika uang dipikir yang negatif, maka mau nggak uang mendekat? Jelas nggak mau ya, teman-teman ya. Nah, makanya kita harus membereskan nih. Luka batin adalah bagian dalam diri seseorang. Emosinya, ya, ini ada beberapa luka batin. Ada 5 luka batin, teman-teman. Ada yang pertama kekuasaan, dua benda, ketiga kebebasan, keempat cinta dan perhatian, 5 mengekspresikan cinta dan kasih sayang. Ya, ini adalah 5 luka batin yang ada di dalam diri seseorang atau emosinya. Ketika kita, misalkan nih, Anda menggunakan kacamata hitam, maka otomatis yang terlihat semua benda itu adalah hitam. Anda menggunakan kacamata hijau, yang terlihat adalah semuanya hijau. Nah, makanya butuh banget nih luka batin ini diberesin terlebih dahulu supaya pandangan kita pun jadi lebih terang, lebih jernih. Nah, itu salah satu manfaatnya, ya. Nah, kita bahas yang pertama malam hari ini kita bahas 2 hal ya, teman-teman ya. Yang
Pertama, kekuasaan dan benda. Insya Allah besok kita lanjut lagi yang tiga. Ya, kebebasan, cinta dan perhatian. Kemudian lima, mengekspresikan cinta dan kasih sayang. Luka batin dalam diri seorang mengenai kekuasaan nih. Oke. Eh, luka batin, orang yang memiliki luka batin kekuasaan adalah dia itu kepengen berkuasa. Kepengen berkuasa, memiliki ambisi untuk menguasai orang lain. Dari mana ide ini muncul? Oh ya, ini slide ini. Dari mana ide muncul? Contoh ini cuma contoh ya teman-teman ya, contoh dan satu hal lagi yang saya tegaskan di sini, apapun yang sudah terjadi dalam diri kita tidak perlu ada penyesalan, tidak perlu menyalahkan orang tua, tidak perlu menyalahkan guru atau siapapun, ya. Apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi kayak semacam mental block itu bukan berarti itu adalah buruk ya. Contoh nih, mental block. Dulu orang tua nakut-nakutin ya. Kamu misalkan nih perempuan nih anaknya, anak perempuan nih. Kamu jangan main sama laki-laki. Nanti apa-apa gitu ya. Ditakut-takuti hal yang menakutkan nih misalkan ya atau apapun itu. Sebenarnya kan itu untuk melindungi kita. Tetapi sekarang ketika kita sudah dewasa, kita itu nggak butuh. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana itu kita sudah tahu. Kalau dulu kan kita perlu pengarahan, makanya terciptanya mental block itu memang sebagai rem, teman-teman. Jadi terima ya apapun yang menjadi program dari orang tua atau program dari guru atau apapun itu terima terima dan nggak perlu disesali. Ini penting sekali itu. Karena ketika teman-teman ngelihatnya, aduh, aku dulu kok begini, berarti teman-teman itu masih ada di masa lalu gitu loh, masih akan terseret ke masa lalu lagi. Sedangkan kita kalau berada pada relax mode, kita harus sudah selesai dengan masa lalu itu, jadi nggak perlu disesali. Bukan hanya program ya, tetapi apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman tuh nggak ada yang perlu disesali. Semua keputusan-keputusan apapun yang teman-teman ambil itu nggak perlu disesali karena semua itu sudah baik adanya. Ya, saya melakukan ini jujur ya, saya sendiri bertahun-tahun pernah mengambil sebuah keputusan yang saya pikir waktu itu adalah keputusan yang salah. Nah, bertahun-tahun saya hidup dalam penyesalan. Tetapi begitu saya menerima kondisi saya, ketika saya menerima oke, yang terjadi dulu sudah terjadi dan ini adalah terbaik buat saya. Itu rasanya lega sekali. Jadi berbeda banget, ya. Nah, kembali lagi ke luka batin. Yang pertama ada luka batin kekuasaan. Dari mana ide muncul? Mungkin ini cuma contoh ya, teman-teman ya. Sewaktu kecil, misalkan si A ini, saya tulis dia ya. Si A nonton TV, lalu remote-nya diminta oleh ayahnya untuk nonton bola. Misalkan gini, nak, gitu. Sini remote-nya, ayah mau nonton bola, gitu. Ya, terus ayah bilang gini, ayah ini yang menghidupi kamu, ayah ini yang ngasih makan kamu, gitu. Nah, ayah ini yang punya uang, yang ngasih saku ke kamu. Ayo sini, berikan remote-nya. Kalau nggak kamu tak usir loh. Misalkan nih kayak gini ya, kayak gitu ya. Contoh, contoh nih. Maka terus kemudian masuk ke bawah sadar. Terus dia berpikir bahwa, oh orang berkuasa, orang berduit itu orang berkuasa. Nah, masuk nih ke bawah sadarnya, ke alam bawah sadarnya. Akhirnya terbentuklah
Ketika dia dewasa, oke, aku akan mencari banyak uang. Aku akan kuasai banyak orang. Dengan aku memiliki banyak uang, aku akan menguasai banyak orang. Nah, ini contoh ya. Contoh nih, A ini adalah korban eh, apa ya? Orang yang mengalami trauma kekuasaan. Bukan korban ya, kita ngomong spiritual itu nggak ada korban ya, teman-teman ya. 100% responsibility, 100% adalah tanggung jawab kita sendiri. Si A ini adalah orang yang mengalami trauma kekuasaan dan B ini adalah temennya, misalkan. Nah, ketika si A ini punya uang, dia akan menyuruh orang lain melakukan hal-hal yang membuat dia bahagia. Ya, contohnya dia punya uang nih, kekuasaan dia udah dewasa, punya traumatik kekuasaan, dia menyuruh si B, ayo pas B ini butuh uang, misalkan anaknya pas sakit, butuh banget uang nih. Terus dia ngomong ke A, A ini orang kaya misalkan ya, ah aku butuh uang nih buat anakku berobat, pinjam uangnya dong, misalkan gitu ya. Nah, si A ini ngomongnya gini, kamu nggak usah pinjam, kamu aku kasih uang berapa yang kamu butuhkan, asalkan kamu mau melewati tantangan, kamu minum air sirup, misalkan nih. Air sirup itu bukan air putih yang diberi sirup, itu bukan, tetapi air sirup yang di botol, ya, yang di botol itu yang kental itu disuruh minum langsung gini. Nah, contoh ya, contoh-contoh yang lain ada banyak ya, teman-teman ya. Ada banyak. Nah, ini kemudian si B bisa melakukannya, maka si A akan memberi uang kepada si B. Ini adalah contoh dari traumatik kekuasaan. Nanti teman-teman teliti nih, traumatik teman-teman itu yang mana, ya? Karena kalau kita ke dokter, kita nggak tahu sakitnya, ya dokter juga nggak tahu bagaimana mengobatinya. Ibu sakit apa? Nggak tahu, dok. Oh, sakit perut ya? Nggak tahu. Sakit ini ya? Nggak tahu ya. Terus ngapain ke dokter? Apa yang diperiksa? Nah, seperti itu ya. Jadi kita itu perlu tahu dulu traumatik apa yang kita miliki. Nah, bagi dia atau orang yang memiliki traumatik kekuasaan, kenikmatannya adalah ketika dia bisa berkuasa terhadap orang lain. Bisa nyuruh-nyuruh, kerjaannya nyuruh-nyuruh aja. Biasanya seperti itu. Apakah dia bisa kaya? Jawabannya bisa. Apakah bisa bahagia? Sulit. Kenapa kok sulit? Karena bahagia versinya adalah menyakiti orang lain. Puas jika ada orang di bawah kekuasaannya. Intinya, kekuasaan dibawa sampai dewasa. Kita tidak perlu ya, nah ini tadi yang saya bilang ya, kita nggak perlu menyalahkan orang tua atas kondisi tersebut. Karena semua yang terjadi adalah terbaik bagi kita. Ya, itu jadi rem buat kita. Mungkin kalau misalkan bagi penderita orang yang memiliki traumatik kekuasaan, dulu itu orang tuanya mau membentuk dia menjadi anak yang penurut, misalkan. Ya, seperti itu. Dengan mencontohkan kekuasaan terhadap anaknya. Ya, ini nggak masalah ya, maksudnya teman-teman benar-benar ayo nggak usah menyesal dengan apa yang terjadi di masa lalu dan nggak perlu menyalahkan orang tua atas apa yang terjadi di masa lalu. Ya, itu adalah terbaik dan versi versi kita dari Allah. Nah, contoh lagi nih, misalkan eh, disuruh ini apa namanya bawa motor, kemudian motornya itu melewati jalan-jalan yang nggak enak gitu, misalkan nih dikasih tantangan nih si B oleh si A kayak gitu, atau apapun itu, ya intinya
kepuasan dia, kenikmatan dia, kebahagiaan dia adalah ketika dia bisa menyakiti orang lain. Maksudnya menyakiti itu dengan menguasai ya, yang benar itu menguasai orang lain. Nah, nah ini tapi ada dua hal ya, dua hal dampaknya atau resikonya. Dua resiko yang didapat oleh orang yang memiliki luka batin kekuasaan adalah, misalkan nih satu contoh, eh, resikonya, kok contoh sih? Resikonya satu, kalau saya besar, saya akan kaya raya dan berkuasa. Oke, kalau dia kaya raya dan berkuasa, maka tindakannya akan semena-mena terhadap orang lain. Bahaya nggak tuh, teman-teman? Tetapi ada hal lain, ketika dia nggak punya uang, tidak punya uang, jika si orang yang memiliki luka batin kekuasaan ini tidak punya uang, maka dia akan berada di bawah kekuasaan orang lain. Value-nya akan jadi rendah di hadapan orang kaya. Cirinya yaitu memuji-muji orang kaya dan menjadi budak uang. Karena bagi dia kekuasaan adalah segala-galanya, tidak ada uang gratis, kamu harus patuh. Nah, hal ini harus dinetralkan, teman-teman. Harus dinetralkan karena memang akan sangat berdampak. Coba bayangin, dua resiko loh ya, ketika luka batin kekuasaan ini dijalankan. Satu, kalau dia kaya, dia berkuasa dan semena-mena terhadap orang lain. Nah, sebaliknya, jika dia tidak punya uang, maka dia akan berada di bawah kekuasaan orang lain. Dia kalau diperintah A, perintah B, perintah C, pokoknya ada uangnya dia jalan. Memuji-muji orang kaya, menjadi budak uang. Ya, kekuasaan itu segala-galanya bagi dia. Jadi yang dikejar itu bukan uangnya, tetapi kekuasaannya. Jika dia jadi orang kaya, dia sudah nggak peduli dengan uangnya, berapa jumlah uangnya. Pokoknya orang itu bisa saya kuasai. Ini adalah orang yang memiliki luka batin kekuasaan. Nah, teman-teman ada nggak nih di sini? Ya, ketika jika kita menemukan, nanti kan ada bahasan yang lainnya ya. Ketika kita menemukan luka batin kita, luka batin di bagian apa? Yang pertama adalah sadari hal itu memang ada dalam diri Anda. Sadari dulu. Ya, sadari dulu. Oke, saya ada luka batin ini. Nanti dirilis ya. Segalanya se- seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau hal ini nggak dinetralkan, ini akan sangat bahaya sekali. Kalau dia orang, kembali lagi ke materi kekuasaan ya. Kalau dia orang kaya, dia akan semena-mena. Karena dia punya banyak uang, dia bisa menguasai orang lain, mengontrol orang lain. Kalau dia nggak punya uang, maka dia akan memiliki value rendah atau nilai yang rendah di hadapan orang lain. Bagi dia, orang yang banyak uang adalah orang yang berkuasa. Makanya dia akan jadi budak uang. Ini bahaya banget ya. Yuk direnungkan apakah ada ciri-ciri ini. Atau yang selanjutnya, teman-teman. Nah, sebelum kita bisa mengobati diri kita itu harus tahu dulu luka batin apa yang ada di dalam diri kita. Sejatinya, uang itu flow atau mengalir. Uang itu mengalir, teman-teman. Uang itu mengalir sebenarnya, flow itu mengalir ya. Sifatnya itu win-win, mengalir, saling tukar menukar. Contoh nih, saya punya toko jual roti. Nah, teman-teman beli roti ke saya dapat keuntungan. Nah, di sini saya memudahkan teman-teman untuk beli roti ke saya. Teman-teman tuh nggak harus beli tepung, gula,
minyak, terus kemudian telur dan sebagainya. Ini loh rotinya udah jadi, tinggal makan. Kan sebenarnya memudahkan. Teman-teman memberikan saya uang, saya beri teman-teman roti. Sejatinya itu mengalir ya. Uang itu sejatinya mengalir, mengalir terus. Jika tidak mengalir dengan baik, berarti pasti ada yang salah dalam diri kita. Aliran pipa, pipa itu kan mengalir gitu, lancar. Kalau lancar mengalirnya, berarti kan itu memang baik tuh. Kalau kalau tersumbat, berarti ada yang salah nih dari diri kita. Nah, itu apa? Jadi masa lalu kita itu sangat menentukan rezeki kita. Masa lalu kita sangat menentukan rezeki kita bagaimana. Nah, yang kedua adalah luka batin terhadap benda. Luka batin terhadap benda. Misal nih, teman-teman, sewaktu kecil ingin barang, tapi tidak dituruti atau tidak bisa memiliki benda tersebut. Traumatiknya adalah terhadap benda. Jadi ketika dia punya uang, dia akan membeli benda agar dia bahagia. Tujuan memiliki uang, ketika sudah punya uang, dia beli benda agar dia bahagia, maka dia akan pamerkan benda tersebut. Contoh nih, misalkan saya ketemu temen ya, si A lagi. Halo bro, bagaimana kabarnya? Tenang, uang tabungan saya masih aman. Loh, siapa yang tanya tentang uang tabungan? Berarti kan dia menunjukkan bahwa dia itu haus, haus untuk dipuji, haus untuk dipuji tentang bahwa dia itu orang kaya gitu loh. Haus. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya izin minum dulu kok. Kayaknya agak kering nih tenggorokan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, sorry, sorry. Ya, nggak ada yang tanya tentang uangnya kok. Dia cerita tentang uangnya gitu. Pamer lah, seolah-olah kayak gitu. Berarti dia tuh punya traumatik terhadap benda. Semakin sering menunjukkan, semakin dia banyak luka batin kekurangan. Karena semakin memiliki, semakin tidak mau pamer. Ya, belajar lagi dari Lucinta Luna. Caranya bagaimana? Merenung aja. Caranya sebagai, oh nanti dulu ya, caranya gimana, cara gimana nanti. Jadi, semakin sering menunjukkan, semakin dia banyak luka batin tentang kekurangan. Misal nih rumah baru gue, lantai 3 loh, misalkan. Nih, mobil baru gue, warnanya merah. Berarti kan sebenarnya dia itu pengen menunjukkan, ini loh, aku tuh bisa semacam kayak gitu. Karena kita belajarlah dari Lucinta Luna, ya. Lucinta Luna itu, misalkan nih, saya saya perempuan ya, saya perempuan. Saya nggak bakalan pamer kalau saya ini perempuan. Hei, aku ini perempuan loh, gitu. Nggak perlu gitu, ya. Nah, kalau Lucinta Luna itu misalkan nih, Lucinta Luna, dia, hai guys, aku lagi minum Kiranti nih, lagi datang bulan, misalkan kayak gitu. Ya, ada nggak perempuan sejati yang seperti itu? Yang benar-benar perempuan, terus kemudian dia datang bulan, dia cerita-cerita kemana-mana, dipamerin, dibikin status.
Atau mungkin gini, kira-kira ada nggak teman-teman kayak gitu? Kita kan udah punya itu. Nggak perlu menunjukkan, nggak perlu memberitahu banyak orang kalau kita perempuan gitu. Sudah tahu orang lain. Dan bahkan ya, yang perempuan sejati aja nggak bakalan terlintas pikiran kayak gitu, teman-teman. Coba renungkan. Saya nggak pernah loh terlintas pikiran kayak gitu, pamer-pamer, minum kirantil. Nggak pernah kepikiran kayak gitu. Tetapi karena apa? Karena saya memang sejatinya perempuan. Saya udah full, diri saya yang di dalam ini full perempuan. Full, udah penuh. Jadi saya nggak perlu pamer-pamer. Ya, sudah full. Nah, ketika orang itu punya luka batin terhadap benda, dia mencapai mungkin dulu kecil, pengen A, pengen B, nggak tercapai. Nah, sekarang sudah besar, sudah tercapai, dia melakukannya. Seperti itu. Ya, paham ya teman-teman? Ini nih sebenarnya sudah sering saya bahas ya yang bagian ini. Ketika kita itu udah penuh yang di dalam, berarti udah terpenuhi itu. Nggak bakalan dikeluarkan. Nah, jadi kita itu bisa tahu luka batin seseorang itu dari perilakunya. Justru ketika dia itu misalkan nih punya pasangan ya, pamer-pamerin, justru itu sebenarnya aku bahagia banget sama pasangan. Kalau terlalu sering ya, terlalu sering posting gitu, terlalu ekstrim, memuji-mujinya terlalu ekstrim, berarti sebenarnya dia tuh haus, haus kebahagiaan. Terlalu ekstrim ya teman-teman. Kalau sesekali gak apa-apa lah. Tapi kalau terlalu ekstrim, memuji-muji pasangannya terlalu, itu bisa ya karena yang di dalam tuh kekurangan, butuh, butuh dikeluarkan. Nah, pun gimana caranya kalau dia ada luka batin nih? Ya, merenung merenung aja dulu ya. Merenung aja dulu luka batinnya yang mana. Yang penting itu kita tahu lebih dulu luka batin Anda. Ketika luka batin Anda beres, maka rezeki akan lancar. Karena sejatinya uang itu mengalir. Uang itu mengalir. Dan ingat ya, pelajaran di awal tadi bahwa uang itu berhubungan dengan emosi. Berhubungan dengan emosi. Bagaimana, kemudian dijelaskan sama Pak Daryono, bagaimana kita itu bisa memicu orang lain untuk emosi. Terlibat dalam emosi. Seperti itu. Makanya kan untuk menciptakan emosi yang positif, kita juga harus memiliki emosi yang positif yang di dalam nih. Luka batinnya harus selesai. Luka batin sama uang harus selesai lebih dulu. Jut. Oke. Oh, oh. Udah selesai ya? Iya. Oke. Oke, oke. Ya. Nah itu teman-teman. Dua luka batin, yaitu luka batin tentang kekuasaan dan luka batin benda. Besok masih ada lagi ya. Kita bahas tiga hal tentang luka batin. Jadi ingat ya teman-teman ya, rezeki itu pengikatnya, lemnya, itu adalah emosi. Lemnya adalah emosi. Jadi kita perlu mematik emosi seseorang untuk bisa kita ikat. Istilahnya seperti itu. Ya. Nah, salah satu cara untuk mematik emosi seseorang jadi tertarik dengan kita, salah satunya adalah sedekah. Ya, sedekah itu nggak harus benda, tapi bisa dengan senyum. Senyum itu juga sedekah. Oke, teman-teman, singkat, apakah bisa dipahami Zoom kita malam hari ini? Ini kita baru bahas dua ya. Ada berapa tadi? Benda, terus kemudian apa lagi ya?
Mana sih tadi slide-nya? Ingat, jika uang sebagai sumber kebahagiaan, ya, Ibu, ada yang mau disaringkan atau ditanyakan, Bu? Silakan, teman-teman. Sudah cukup paham dari sini? Pak Daryono barangkali mau menambahkan nih. Silahkan Pak kalau mau menambahkan. Ya boleh Bu, kalau Boleh, dari boleh Pak. dari sisi Iya, pengetahuan saya yang iya, diterangkan Ibu Bunda, yang diterangkan Bunda Mami itu adalah seluruhnya ada social value. Jadi tata sesuatu nilai yang apa sosial, Pak? Sesuatu apa Pak? social value tata nilai sosial tuh. Jadi tata nilai sosial seseorang memandang benda itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Hmm, Dan saya melihat juga ada perbedaan antara terminologi senang dan bahagia tuh. mm-mm, Senang itu kalau saya lihat tadi dari penjelasan Ibu adalah bahagia sesaat tuh. Padahal bahagia yang selamanya itu yang dekat dengan Allah. oh iya, yang dari dalam ya Pak ya. Ya, jadi Heeh. itu. Dan lalu social value atau tata nilai sosial tadi diandekan dengan uang tadi. Uang salah satu cara untuk menyatakan senang jangka pendek dan senang jangka panjang yang disebut bahagia. Kalau senang Ya, jangka pendek menjadi perilaku manusia itu menjadi konsentrasinya pada uang sehingga akhirnya dia tidak disukai lingkungannya tuh. hmm, betul. Ya itu aja, Pak. Saya Iya, kira mantap. sementara itu, Bu. Iya, oke, terima Terima kasih kasih, Pak Bu. Daryono. Ya, Bapak lebih banyak pengalamannya ya di bidang keuangan. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau sharing atau ditanyakan, teman-teman? Jadi luka batin ini benar-benar kita harus bereskan terlebih dahulu ya. Ya, apalagi kalau luka batinnya pada kekuasaan, wah itu bahaya. Bahayanya kalau kita banyak uang, maka akan berusaha menguasai orang lain dengan uang tersebut. Nah, ketika nggak ada uang, dia akan menjadi budak uang. Karena dia berpikir bahwa orang kaya itu adalah orang yang berkuasa. Seperti itu. Oke, singkat dulu ya teman-teman ya, kita bahas dua dulu ya. Kita bahas yang tiga besok ya, insya Allah memberikan kemudahan kita semua untuk Zoom. Besok tentang uang itu luka batin menjadi luka batin karena kebebasan, kemudian cinta dan perhatian dan pendidikan cinta dan kasih sayang. Sedikit-sedikit ilmunya dibagikan, yang penting itu masuk dulu gitu. Kemarin ada beberapa juga yang ngomong sama saya, Bun, durasi Zoom-nya terlalu panjang. Saya jadi bingung gitu. Nah ini saya nggak terlalu bahas semuanya. Kita simpan dulu sisanya karena ini juga sudah malam ya teman-teman, udah jam 9 lebih ini. Hah? Udah jam 9 nanti untung bisa mengulang dulu materi kita malam hari ini. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanya besok. Betul. Ya. Ada yang bisa disaringkan atau ditanyakan teman-teman? 1 jam 30 menit. Kalau nggak ada ya kita akhiri Zoom kita malam hari ini. Kita ketemu besok ya dengan yang lebih menarik lagi. Oke, gimana? Nggak ada? Udah ngantuk semuanya kayaknya. Malam Senin besok harus bekerja. Oke, baik teman-teman. Kalau nggak ada, saya stop share. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tadi bahas ya tentang luka batin, tentang keuangan di bidang pertama kekuasaan, yang kedua adalah benda. Nah, teman-teman nggak usah nunjuk orang lain loh ya. Oh, ini
si itu berarti begini begitu ya nggak usah kita tunjuk diri kita sendiri ya 100% responsibility. Oke, kita akhiri Zoom kita malam hari ini. Mari kita berdoa bersama teman-teman, kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah. Allah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah. Allah, Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Malam ini diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Allah, Alhamdulillah. Bayangkan dua hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini. Alhamdulillah. Allah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, jadikanlah ilmu-ilmu kami untuk lebih dekat denganmu, ya Allah. Mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alamin yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam berkat cintamu ya Allah. Amin. Baik teman-teman, jika ada yang ketinggalan, bisa ikut rekamannya ya. Saya proses dulu bergabung bahwa selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Daryono atas masukannya, juga teman-teman semuanya. Sama-sama, Bu. Sangat bermanfaat. Masya Allah.